Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Saya Khairi Fuadi, mahasiswa semester 8 jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UIN Jakarta. Sengaja kita buat video ini dalam rangka memenuhi tugas final test atau ujian akhir semester mata kuliah HI kawasan Amerika yang diampu oleh Bang Miftahul Ulum. Pertanyaan yang diajukan kepada kami adalah bagaimana perkembangan integrasi ekonomi UNASUR jika dibandingkan dengan integrasi ekonomi Uni Eropa. Kita pahami bahwa kedua organisasi regional ini dua-duanya adalah organisasi regional, yang satu berada di kawasan Amerika Selatan, sedang yang satu lagi berada di kawasan Eropa. Dan jika pertanyaannya adalah bagaimana perkembangan integrasi ekonomi UNASUR jika dibandingkan dengan perkembangan integrasi ekonomi Uni Eropa, hemat kami bahwa pertanyaan ini layak untuk kemudian ditinjau ulang. Karena jika yang dipertanyakan adalah perbandingan secara komparatif, jelas tidak kompatibel, jelas tidak apple to apple. Bahwa dua-duanya adalah sama-sama organisasi regional, iya. Akan tetapi kalau kita mau sama-sama jujur membedah anatomi tubuh kedua organisasi ini, jelas bahwa anggota-anggotanya saja berbeda. Uni Eropa diisi atau terhimpun dari negara-negara yang memang sudah developed countries, negara-negara yang tergolong maju, negara-negara yang dalam istilah hubungan internasional beberapa negaranya ada yang dikenal dengan great powers, kekuatan-kekuatan besar. Ada Prancis di situ, ada Jerman di situ, dan lain sebagainya. Tetapi negara-negara yang tergabung atau terhimpun dalam organisasi bernama UNASUR ini masih tergolong negara developing countries, negara-negara yang masih berkembang atau masih menuju momentum kemajuannya. Bahwa negara-negara yang tergabung dalam atau menjadi anggota UNASUR adalah negara-negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, iya. Akan tetapi pada tataran praksisnya tidak didukung dengan teknologi yang mapan, Brazil misalkan dan lain sebagainya. Jadi kalau pertanyaannya lagi-lagi adalah perbandingan antara kedua organisasi ini secara komparatif, ini tidak apple to apple, tidak kompatibel. Karena jelas, apalagi di tahun 2008 Amerika mengalami krisis. Ini jelas menjadi efek dominonya tentu sampai kepada organisasi regional bernama UNASUR ini. Uni Eropa pernah mengalami krisis, tapi pendapatan per kapitanya secara umum sampai hari ini masih di atas negara-negara dari organisasi regional lainnya. Di kisaran di antara 20.000 sampai 40.000 kira-kira seperti itu. Lagi-lagi akan tetapi kalau misalkan pertanyaannya dikerucutkan, apakah misalkan UNASUR memiliki kesempatan untuk maju layaknya organisasi bernama Uni Eropa ini, jawabannya maka iya. Karena secara akar historis kemudian ideologis, negara-negara yang tergabung di dalam UNASUR ini cenderung selaras. Kalau ideologi dan sejarah budayanya sudah bisa diselaraskan persepsinya, maka untuk mencapai sebuah cita-cita bersama rasa-rasanya tidak akan terlalu sulit, walaupun perjalanannya akan tertatih-tatih karena pernah melewati masa-masa krisis, dan itu adalah masa-masa berat bagi negara-negara yang tergabung di UNASUR. Misalkan Ekuador sendiri 2010 Ekuador mengalami krisis, dan ini adalah PR di mana UNASUR dan negara-negara anggotanya harus keluar dari belenggu itu untuk kemudian menemui atau mencapai momentum kemajuannya layaknya negara-negara yang tergabung atau terhimpun dalam organisasi bernama Uni Eropa ini. Begitu kira-kira apa yang bisa kami sampaikan dalam rangka memenuhi tugas final test ujian akhir semester Bang Miftahul Ulum. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.